Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah, semoga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang dengan rahmat dan nikmatnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban di antara sekian banyak kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu di antaranya salat asar berjamaah. Seperti yang kita ketahui ikhwan, apalagi buat laki-laki ya. Salat ini tidak ada libur. Salat tidak ada libur. Walaupun dalam keadaan sakit, kita masih punya kewajiban untuk melakukan sholat, apapun keadaannya. Dan ibadah yang saat ini kita lakukan, itu merupakan angan-angan atau impian saudara-saudara kita yang telah meninggal. Karena mereka berharap mereka bisa hidup lagi kemudian sholat dan bersedekah. Jadi kita yang masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan, melaksanakan sholat berjamaah, itu merupakan sebuah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Dan kalau kita ditimpa rasa gelisah kalau belum sholat, itu pertanda bahwasanya Allah itu masih sayang sama kita, Pak. Kalau kita nggak diberikan seperti itu, tandanya Allah udah nggak peduli lagi sama kita. Mau sholat mau enggak, Allah nggak rugi, Pak. Kita nggak sholat pun Allah nggak rugi, Pak. Karena sejatinya ibadah yang kita lakukan itu semua kembali pada diri kita. Sholat kita, puasa kita, zakat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Ini prinsip yang harus dipegang. Tapi kita yang butuh dengan ibadah. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang harus kita pegang. Dan duduknya kita di sini yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam, itu merupakan nikmat juga. Tapi Ustaz, nggak ada waktu untuk belajar ilmu agama. Nggak ada waktu luang. Jangan sampai menunggu waktu luang. Jadi harus meluangkan waktu untuk mempelajari agama Islam. Suami kalau nggak belajar ilmu agama, terus gimana caranya dia menjaga anak dan istrinya dari
siksa api neraka. Istri kalau nggak belajar ilmu agama, bagaimana cara dia berbakti kepada suaminya? Anak, kalau nggak belajar ilmu agama, bagaimana cara dia tahu bahwasanya oh yang saya lakukan ini adalah bentuk bakti kepada orang tua? Apalagi kita sebagai seorang laki-laki. Sampai kapan bakti kita? Sampai kita mati. Bukan sampai orang tua kita mati, Pak. Orang tua kita meninggal pun kita masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Ini untuk laki-laki. Dan ini semua tidak akan bisa didapat kalau kita tidak belajar ilmu agama. Tidak belajar ilmu agama. Dan mempelajari agama Islam ini merupakan jalan tercepat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta kita semua untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui ya, banyak cara untuk masuk surga. Di antaranya apa? Ya kita duduk mempelajari agama Islam. Siapa yang bilang, Ustaz? Yang bilang Nabi Muhammad SAW. Karena beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Islam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena tidak semua orang itu diberikan nikmat untuk mempelajari agama Islam, Pak. Jangan sampai gelar dunia kita panjang ya, tapi pengetahuan kita terhadap ilmu agama itu cuman sebatas anak TK. Jangan sampai seperti itu. Dan kita, apabila kita bisa memahami agama Islam, itu pertanda bahwa Allah pengen kita ini baik. Allah pengen kita ini jadi orang baik. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, ya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Ya. Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Dan alhamdulillah ya, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pelajaran kita ya, pada kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala ya. Dan kita masuk pembahasan tentang apa? Berlebihan terhadap siapa? Orang solih. Berlebihan terhadap orang solih. Dan ini masuk dan ini dibahas dalam kitab Tauhid. Dibahas dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Dan salah satu cara ya, agar kita bisa memahami dan mengamalkan tauhid dengan benar. Apa itu tauhid? Masih ingat? Tauhid ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Nah, ini juga sudah dibahas di Undang-Undang Dasar Pancasila ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan diperinci lagi nih,
Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Kita bisa mengilmui, ya, memahami, mengamalkan tauhid, ya, dengan cara kita mengetahui lawannya. Tauhid itu punya lawan. Apa lawannya? Syirik. Tauhid itu lawan dari syirik. Kita mempelajari kesyirikan, ya, bukan berarti kita mau terjun ke perkara syirik. Kita mempelajari, oh ini syirik, ini syirik, ini syirik, agar apa? Kita tidak terjatuh pada perkara tersebut. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan tanpa sadar. Ya. Dengan PD-nya, ya, berangkat ke masjid, ya, pakai jubah, pakai sorban, ya, pegang tasbih, ya, ternyata sudah keluar dari agama Islam. Karena apa? Melakukan kesyirikan. Kesyirikan ini, ya, kesyirikan sudah kita pelajari, ya. Syirik itu dibagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi syirik besar, ya, ini menghapuskan semua amalan, termasuk kalimat syahadat la ilaha illallah. Semua amalannya hangus. Puasa, zakat, haji, sholat, semuanya hangus. Dan ini dosa yang tidak akan Allah ampuni. Maksudnya apa? Kalau dia mati, ya, dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Dosa apa? Membunuh, dosa berjudi, dosa zina, riba, semuanya bisa Allah ampuni atas rahmat dan kasih sayangnya Allah. Tapi kalau dosa syirik, ya, dan orang ini belum sempat bertaubat, maka sudah dipastikan orang ini masuk neraka. Dan kita mempelajari ini agar kita tidak terjatuh pada perkara kesyirikan. Kemarin juga sudah kita bahas yang namanya syirik adalah kita menyamakan segala sesuatu selain Allah, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensejajarkan, menjadikan orang ini, benda ini tandingan pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu mutlak hanya milik Allah. Dalam hal apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Apa itu uluhiyah? Perbuatan-perbuatan yang itu murni hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Pak? Menurunkan hujan, memberikan rizki, ya, menerbitkan matahari, ya, menurunkan hujan ini, Pak, ya. Nggak ada yang bisa sama sekali, Pak. Kalaupun ada, itu dibantu jin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho nggak? Enggak, Allah nggak ridho. Tapi dibiarkan sama Allah. Monggo silakan. Mau pakai dukun pawang hujan, monggo silakan. Ya. Tapi ini perbuatan syirik, Pak. Karena apa? Hujan ini yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun pawang hujan ini sakti, yang disebut dukun hujan, pawang hujan ini sakti, kemana dia selama 5 bulan terakhir kemarin? Kenapa nggak hujan? Ya. Ini dikit-dikit hujan, kemana pawang hujannya? Ya. Akal kita pun bisa memahami bahwasanya ini mutlak perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah, perbuatan-perbuatan, ya, yang khusus hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh menyamakan atau menjadikan tandingan dalam hal uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Yaitu perbuatan seorang hamba dalam rangka beribadah kepada Allah. Contohnya apa? Sholat. Sholat ini, Pak, ini mutlak ibadah
yang hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat dalam hatinya sudah tercampur dengan urusan yang lain, maka ini tertolak sholatnya. Contoh, sholat hanya karena takut sama atasan. Wah, di perusahaan saya kerja, kalau nggak sholat nanti dapat SP. Kalau saya nggak sholat nanti dapat poin. Kalau poinnya sudah sampai batasnya nanti dapat SP1. Wah, ini sholatnya sudah beda niatnya. Atau dia sholat hanya karena ingin dilihat calon istrinya. Wah, rumahnya si akhwat ini dekat masjid. Jadi kalau saya lewat sholat asar, akhwatnya lagi nyapu rumah. Jadi sholatnya ini bukan karena Allah, tapi karena apa? Wanita. Atau pas lagi sholat jadi imam, di belakangnya ada calon mertua yang tadinya mau baca surat Qul huwallahu ahad, jadi membaca amma yatasaalun, panjang. Jadi calon mertuanya batin. Wah, ini menantu idaman ini, Masya Allah. Nah, jadi niatnya sudah berubah. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh, karena apa? Sholat itu ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia beribadah, dia sholat, dia zakat, tapi dia masih minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, berarti minta tolong nggak boleh, Ustaz? Boleh minta tolong, kalau memenuhi 3 syarat. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka haram, nggak boleh kita minta tolong. Apa syarat yang pertama? Yang pertama, dia harus hidup. Yang kedua, dia harus mampu. Yang ketiga, dia harus hadir, ada di depan kita. Misalnya ada tas saya di situ. Bang Zul, tolong ambilkan tas saya, Bang Zul. Bang Zul mampu nggak kira-kira? Mampu. Hidup nggak dia? Hidup. Hadir nggak di depan kita? Hadir. Nah, ini diperbolehkan. Minta tolong kepada institusi Polri misalnya. Pak, motor saya hilang, Pak. Tolong, Pak, carikan, Pak. Boleh, karena apa? Dia mampu, dia berwenang di situ. Tapi kalau kita minta sama pohon, minta sama batu, minta sama dukun, Mbah, tolong saya mau buka warung, Mbah. Tolong dibuatkan jampi-jampi biar warung saya laris. Kira-kira mampu nggak dukunnya ini? Secara hukum asal mampu nggak dia? Nggak mampu, karena apa? Yang mendatangkan pembeli warung kita ini ramai atau enggak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hati pembeli itu Allah, bukan penglaris. Nah, kalau dia sudah melakukan ini, itulah yang disebut dengan terjatuh pada perkara kesyirikan. Itu mengenai tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Perbuatan seorang hamba yang mutlak beribadah hanya kepada Allah. Mengimani, mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Seperti apa? Sholat, puasa, zakat, ini nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Kaum muslimin semuanya sudah sepakat. Kemudian rububiyah tadi apa? Mengimani Allah dalam hal pengaturan, penciptaan. Kita harus mengimani bahwasanya yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan negara mana bukan. Matahari terbit dari mana itu urusan Allah. Malam ini hujan apa enggak itu urusan Allah. Berarti Ustaz, BMKG itu syirik, Ustaz? Enggak, karena dia pakai ilmu. Dan ilmu ini apa ya? Bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya pakai satelit, pakai alat yang canggih lah ya. Allahu alam, saya juga belum paham. Tapi kalau udah hanya menerawang, wah ini nanti malam hujan ini. Oh jangan lewat situ ya, nanti hujan lewat sana. Wah ini dukun namanya, Pak. Konsepnya tidak ada yang mengetahui hal gaib selain Allah. Ingat ya, tidak ada yang mengetahui hal gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Dia menyamakan Allah dalam bentuk asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama dan sifatnya Allah itu banyak, Pak. Nama-nama dan sifatnya Allah itu banyak. Yang kita ketahui hanya 99. Dan ini boleh dihafalkan, bahkan dianjurkan untuk dihafalkan. Tapi kita harus mengimani bahwasanya nama dan sifat Allah itu banyak, lebih dari 99. Dan kita juga harus paham bahwasanya yang namanya kesyirikan, ya, itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang secara nyata dan ada juga yang secara sembunyi-sembunyi atau samar, ya. Bahkan seseorang ini tidak bisa tidak mengenali, ya, tidak mengenali ini kesyirikan atau bukan. Karena apa? Saking samarnya syirik. Jadi kita sebagai kaum muslimin jangan anti, Pak, dengar kalimat wah syirik, tauhid lagi, wah ini syirik lagi, wah ustadz ini bahasnya syirik terus. Ya karena ini pelajaran yang harus diulang-ulang, Pak. Kita sekolah dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, ya. Mungkin bisa dihitung lah berapa kali pelajaran tentang tauhid dan syirik. Bahkan seingat saya namanya syirik itu ya nyembah kepada selain Allah. Cuman itu aja syirik. Padahal syirik itu luas. Ada syirik secara nyata, secara terang-terangan, dan ada juga yang tersembunyi. Dan perlu kita ketahui bahwa Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, perkataan, ya, yang sering kita ucapkan, bukan kita lah ya, kita ambil orang lain lah, atau sebagian kaum muslimin ucapkan, ya, ini berpotensi kepada kesyirikan. Bukan berpotensi, bahkan bisa terjatuh pada kesyirikan. Kalimat apa kira-kira? Tapi ingat ini syirik kecil, ya, bukan syirik besar. Kalau syirik besar itu bisa menghapuskan semua amalannya dari dia balik, ya, dari dia pertama kali diterima ibadahnya sampai terakhir itu ditolak. Tapi kalau syirik kecil itu hanya menghapuskan amalan dia sebagian, tidak semuanya. Kalimat apa kira-kira? Kalimat untung ada aku, untung ado aku. Nah, untung ado aku, mendakti aku dak makan kau hari ini. Untung ada kita yo, mendakti kita tadi, wah hilang motornya. Padahal siapa? Yang harus disebutkan gimana? Untung ada Allah. Ini harus kita edukasi, Pak. Untung ada Allah. Kemudian saya. Bukan untung ada Allah dan aku, bukan. Untung ada Allah dan aku tadi. Kalau dia mengatakan untung ada Allah dan aku, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan, kalimat dan kemudian itu berbeda arti. Kalau dan kemudian itu beda arti. Kalau kemudian berarti setelahnya. Nah, ini bukti, ya, bahwasanya pentingnya kita untuk mempelajari tauhid. Kita pelajari tauhid, ya. Kita pelajari kesyirikan agar apa? Agar kita tahu, Pak, tangan gatel ini bukan mau dapat duit. Nggak ada hubungannya tangan gatel sama duit. Kita belajar tauhid agar kita tahu bahwasanya, ya, ada burung gagak masuk rumah itu bukan pertanda ada orang mau mati. Mungkin kalau kayak gitu, ya, setiap hari burung gagak masuk rumah sakit, ya, masuk ke ICU, nggak ada. Kita pelajari tauhid, ya, agar kita paham bahwasanya ada kupu-kupu masuk dalam rumah itu bukan karena mau ada tamu, Pak. Semua itu qadarullah, sudah Allah tetapkan. Jadi nggak tahu nih asal usulnya dari mana. Kita mempelajari tauhid
agar kita paham bahwasanya tidak ada yang namanya ilmu kebal. Kalaupun ada ilmu kebal, ya, itu dibantu oleh syaitan. Tapi Ustaz, adonian Ustaz. Adonian ilmu kebal ini, aku pernah nengok orang dibacok tidak apa-apa. Ya. Kalaupun ada, oke, kita sepakat ada. Kenapa Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud giginya patah, Pak? Pipinya bolong kena besi. Kenapa? Topeng besinya. Kenapa bukan Nabi Muhammad SAW yang diberikan ilmu tersebut? Tapi Ustaz, ada orang pakai baju putih bersorban dia bisa terbang. Kenapa Nabi Muhammad SAW nggak bisa? Sedangkan seharusnya yang berhak mendapatkan ilmu tersebut itulah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama Islam itu gampang. Yang ribet itu siapa? Kita. Gampangnya gimana? Jika mengenai tentang agama, ya, tanya ada dalilnya apa enggak? Kalau enggak ada dalilnya enggak usah dikerjakan. Kalau enggak ada dalilnya tidak usah dikerjakan. Ada perintahnya apa enggak dari Nabi, dari Al-Quran dan Sunnah? Ya, kalau mengenai perkara dunia, tanya ada larangannya apa enggak? Kalau kita cari dalam kitab, dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, buku-buku hadis, nggak ada larangan yang makan mendoan, Pak. Larangan makan apel nggak ada. Ini perkara apa? Dunia. Tapi kalau nggak boleh makan bangkai, nggak boleh makan babi, itu jelas larangan. Tapi kalau kita mencari kebenaran ilmu agama, tanya ada dalil, ada perintahnya nggak dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau Nabi Muhammad SAW mengerjakan, para sahabat ini melakukan dan diikuti oleh orang-orang setelahnya, monggo sama-sama kita ikutin. Walaupun itu baik, ya, kalau tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, jangan diikutin. Karena beragama Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam beragama Islam tidak cukup dengan kalimat yang penting baik. Harus ada contohnya. Ikhlas dan contoh dari Nabi. Kalau semua beragama berdasarkan yang penting baik, wah kacau, Pak. Sholat maghrib 5 rakaat. Loh, kenapa 5 rakaat, Mas? Yang penting kan baik niat saya sholat. Ngapain dilarang? Wah, saya mau sholat ba'diyah subuh aja lah. Nggak cukup dengan qobliyah, ba'diyah subuh, sholat sunnah setelah subuh. Loh, kenapa melakukan demikian? Loh, yang penting kan baik. Sholat ba'diyah maghrib 8 rakaat. Yang penting baik niatnya. Ini real, ya. Kita pernah mendengar kajian, bukan kajian, pengajian ibu-ibu, ya. Biasanya kalau hari Jumat, setelah sholat Jumat itu pakai speaker luar, ya. Ini dijelaskan sama nggak tahu ustazahnya, nggak tahu siapanya. Sholat ba'diyah maghrib itu 8 rakaat. Barang siapa yang bisa melakukannya, maka akan demikian dan demikian. Ini dari mana dalilnya? Ya. Kalau dikerjakan oleh orang lain, ya, ini bisa menjadi dosa jariyah, Pak. Karena apa? Iblis lebih menyukai hal demikian daripada pelaku maksiat. Iblis itu lebih suka dengan orang-orang yang seperti ini daripada pelaku maksiat. Kenapa? Pelaku maksiat, orang yang riba, zina, apalagi pacaran, ya, zina, mencuri. Ini kalau dinasehatin masih bisa nerima, Pak. Mas, kenapa kamu melakukan ini? Ini kan nggak boleh. Ya, dosa loh, Mas. Oh iya ya, Mas. Wah, aku khilaf, Mas, saya kepepet, Mas. Akhirnya dia bertobat. Tapi orang yang melakukan sholat maghrib 4 rakaat, salat ba'diyah subuh, ba'diyah maghrib 8 rakaat, ini kalau dinasehatin nggak bisa, sulit, bukan nggak bisa. Karena dia berpendapat yang penting ini baik. Kenapa dilarang? Kan saya kan harus baik. Sudah melakukan kebaikan. Inilah pentingnya kita mempelajari agama Islam. Apalagi tauhid. Kalau wudu
ini setiap hari diulang-ulang, Pak. Pelajaran tentang wudhu setiap hari kita praktekkan. Walaupun ya ada mungkin sebagian dari saudara-saudara kita yang wudhunya belum sempurna. Ya, kita kasih uzur ya, mungkin dia belum tahu. Sekarang sarananya sudah banyak, Pak. Tinggal dibuka di YouTube, tata cara wudhu sesuai Nabi. Wah, banyak itu, Pak, keluar. Tapi kalau tauhid nggak diulang-ulang, ya, tentang ini syirik, ini tauhid, ini syirik, ini tauhid. Kalau nggak diulang, kita bisa terjerumus pada kesyirikan. Ya. Dan di antara faktor ya, yang menjadikan seseorang itu terjatuh pada kesyirikan itu berlebihan terhadap orang solih. Berlebihan terhadap orang solih. Ya, sudah jadi fitrah ya, sudah sunatullah bahwasanya kita suka dengan orang solih. Tapi kita kadang belum paham definisi solih itu seperti apa. Lawang saya dulu baru-baru kenal agama Islam, Pak ya, berangkat sholat dari rumah ke masjid 5 waktu itu, Pak, itu dikatain sama orang, wah lah solih nian ya sekarang. Sekarang baru mikir, padahal yang kita lakukan dulu adalah kewajiban setiap muslim. Gimana kita berangkat ke masjid dikatain sama orang, wah lacak soleh nih kan kau sekarang ya. Nah, sholat ke masjid terus ya kan. Lah penampilannya lah berubah. Dia tidak tahu bahwasanya yang kita lakukan ini adalah kewajiban setiap muslim. Bukan definisi orang solih. Yang disebut dengan orang solih ya, atau sifat solih itu kalau dia sudah menunaikan hak-haknya Allah, sudah menunaikan hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia dengan baik. Sering kita dengar hablu minallah, hablu minan nas. Nah, ini juga hak-haknya Allah itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan hubungan dengan manusia. Kita mencintai manusia, kita mencintai sama kaum muslimin kalau dia juga mencintai Allah. Inilah yang disebut dengan cinta dan benci karena Allah. Kalau kita lihat orang ngejek-ngejek agama Islam, ya kita harus benci, Pak. Orang sudah mempermainkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Dia durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita harus benci. Nggak boleh kita rangkul, kita hahahi sama dia, nggak boleh lagi, Pak. Kita mencintai orang yang mencintai Allah dan kita membenci orang yang membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Orang solih, ya, yaitu orang yang berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhi dosa, serta dia berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Dia berusaha untuk bersegera ketika melakukan kebaikan. Ada duit, sedekah. Nggak mikir, besok aja lah sedekahnya, nunggulah kayonian. Nah, ini belum sampai derajat orang solih. Ada tetangga butuh bantuan, ya. Ada kita butuh, tetangga juga butuh, orang lain juga butuh. Kita mendahulukan tetangga kita mendahulukan orang lain. Dalam perkara dunia ya, ini namanya isar. Isar itu mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, ingat. Tapi kalau perkara agama ya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya apa, Pak? Yang sering salah diartikan. Iqomah sudah ditegakkan, ya kan? Saf belakang imam ini kosong. Yang belakang tunjuk-tunjukan. Monggo silakan depan, Mas. Depan Bapak aja. Bapaknya depan. Padahal apa? Harusnya berlomba untuk dapat saf paling depan. Ya.
Ini perkara dunia. Ini perkara akhirat. Kita punya teman nih, mau dia kita tahu dia sedekah 50.000. Wah, saya harus 100.000 nih. Saya harus 200.000. Kita berlomba-lomba untuk mengalahkan dia dalam kebaikan. Lalu seperti itu. Dan kita harus mengetahui bahwasanya orang yang paling solih, orang yang paling solih dari kalangan manusia, dari manusia yang paling solih itu adalah dari Nabi dan Rasul, karena mereka sudah pasti menjadi solih. Terus apa Ustadz bedanya, Mas? Bedanya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi, dia dapat wahyu, tapi dia tidak diberikan beban syariat. Dia mengikuti syariat Nabi-Nabi atau Rasul sebelumnya. Tapi kalau Rasul, dia dibebani syariat. Dia dibebani syariat yang baru. Seperti Nabi Muhammad SAW. Dia seorang Rasul. Beliau seorang Rasul. Dan dia memiliki beban syariat yang baru. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, semua agama itu dihapuskan. Kecuali apa? Agama Islam. Dan itu manusia yang paling solih. Dan secara umum, kita manusia itu memiliki 3 sikap. Memiliki 3 sikap terhadap orang solih. Yang pertama, orang yang bersikap sesuai dengan batasan syariat. Kita lihat orang solih nih, kita yakinin dia orang solih. Dia bersikap sesuai dengan batasan syariat yang meneladaninya. Dan jangan pernah mengklaim diri kita solih, Pak. Nggak ada yang memberikan label kita ini, oh si Dimas si orang solih. Nggak ada, Pak. Dengan PD-nya kita mengatakan diri kita ini solih. Nggak boleh. Oh, lalu kita ini pendosa yang hebat, Pak, kita ini. Dosa kita ini banyak, Pak. Dosa kita ini banyak. Kalau bukan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah buka aib kita, Pak. Malu kita, nggak berani kita keluar rumah, Pak. Mungkin ketika kumpul sama teman-temannya, wah terlihat soleh, baik. Tapi nggak tahu di rumah seperti apa. Akhlaknya dia kepada istrinya gimana, sama keluarganya gimana, nggak tahu. Tapi ketika keluar, orang lihatnya kita baik, bagus. Nah ini, jangan sampai kita mengklaim diri kita ini sebagai orang solih. Kita ingat konsepnya, kita ini pendosa yang hebat, Pak. Kita ini pendosa yang hebat. Hanya saja Allah yang selalu menutupi aib-aib kita. Allah yang selalu menutupi aib. Jadi orang yang sikap kita kepada orang solih, sikap seseorang kepada orang yang solih, itu sesuai dengan batasan syariat, yaitu yang meneladaninya. Kita meneladani dia. Kalau kita lihat orang ini solih, kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Dan ini orang solih, semua sepakat. Kita harus berusaha meneladaninya, mengikuti sunnahnya. Apa sunnah itu? Sunnah itu segala sesuatu yang dikerjakan, diucapkan, dikerjakan dan mendapat persetujuan dari Nabi. Dikerjakan, contohnya apa? Celana di atas mata kaki. Ini Nabi Muhammad SAW melakukan. Kemudian membantu istri di rumah. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Membantu pekerjaan istri di rumah. Ini sunnah. Kita berusaha untuk melakukan. Ada bukunya. Bersama Nabi, 24 jam bersama Nabi. Di Tokopedia, di toko-toko marketplace banyak ya. Ini bagus bukunya, Pak. Tentang sunnah-sunnah selama di rumah. Jadi berusaha untuk meneladaninya.
Kita mencintai orang solih tersebut. Dan membelanya. Membela bukan berarti taklid. Apa itu taklid? Apa ya taklid ya? Bahasa Indonesianya ya? Fanatik ya, fanatik. Oh, karena udah cinta ya, udah cinta sama Dimas ya. Pokoknya apapun yang diucapkan Dimas ini saya harus dengar. Walaupun Dimas ini salah, pokoknya harus saya bela. Ini bukan definisi yang benar ya. Ini taklid namanya. Taklid buta. Taklidul a'ma, taklid buta. Jadi kalau gurunya ngomong A, dia harus A. Kalau gurunya ngomong B, dia harus B. Walaupun pendapatnya ini salah. Nah, ini nggak boleh. Ya. Tapi kita tetap berkewajiban untuk membelanya. Ya. Kalau kita lihat orang solih ini dizolimin sama orang-orang. Ya. Ada seorang yang solih dizolimin sama orang lain. Ya, kita harus membelanya. Ya. Sesuai kemampuan kita. Itu sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua, ya, orang yang bersikap sesuai dengan batasan syariat, ya, yaitu dengan meneladaninya, afwan, itu yang pertama. Yang kedua, bersikap berlebihan. Nah, ini yang nggak boleh. Berlebihan, ya, dengan cara menyanjungnya dengan sanjungan yang melampaui batas. Ya. Kita menyanjung orang solih ini berlebihan. Ya. Kalau ketemu dikit-dikit dipuji, ketemu dikit-dikit dipuji, ya, ini kurang tepat, Pak. Ya. Pujian itu membinasakan, Pak. Wih, kau ini bacaan Al-Qur'annya bagusnya, ya. Wih, masya Allah nih, ini bahaya, Pak. Ya. Ini bisa menjerumuskan pada sikap berlebih-lebihan. Ya. Kemudian ketika dia mati, memberikan penerangan di atas kubur. Memberikan penerangan di atas kuburan. Ini nggak boleh, Pak. Bikin lampu, ya kan? Bikin bangunan-bangunan yang berlebihan. Ya. Mungkin teman-teman yang pernah umroh atau lihat videonya ya, video ketika lagi di Baqi, ya kan? Itu kayaknya para sahabat nggak ada yang melakukan, Pak. Ya. Para sahabat tidak ada yang melakukan membangun meninggikan, membuat bangunan. Ya. Kalaupun yang kita lakukan ini bagus, ya, pasti para sahabat sudah melakukan. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya ini baik, ya, pasti mereka sudah melakukan. Kan gitu. Kubur Nabi Muhammad SAW, ya, pasti sudah mereka hias, sudah mereka bagusin. Berhubung ini tidak Nabi contohkan, ya, maka jangan kita ikutin. Karena ini perkara akhirat. Ingat tadi ya, dari awal ya sudah kita jelaskan ya. Kalau perkara akhirat, tanya ada contohnya apa enggak. Kalau perkara dunia, tanya ada larangannya atau tidak. Ya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Ternyata tidak boleh memberikan penerangan pada kuburan orang solih. Ya, perlakukan dia seperti layaknya kaum muslimin aja. Ya. Udah meninggal, udah terputus semua amalannya. Kecuali apa? 3. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, amal jariah. Yang ketiga, doa anak soleh yang mendoakan. Ya. Jadi nggak perlu dibuat penerangan. Ya. Kemudian tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburnya. Kita buat kuburan nih, ada kuburan orang solih. Kita beribadah di sana. Kalau ditanya, Pak, kalau kita kasih tahu atau bertanya, Pak, nggak boleh Pak beribadah di kuburan. Oh, saya nggak beribadah di kuburan, Mas. Saya nggak menyembah dia. Saya nggak menyembah orang dalam kubur ini kok. Saya menyembah Allah. Tapi ya, kita mengenang orang solih ini. Dulu dia yang mengajarkan kita sholat. Dulu dia yang mengajarkan kita baca Al-Quran. Ya. Jadi kita ingin mengenang kebaikan dia. Jadi kita harus beribadah di sini, Mas. Kita nggak nyembah kuburan kok.
kita sholat di sebelahnya, atau kita sholat di depannya, atau kita bangunkan masjid aja, biar kayak di Masjid Nabawi, kan di situ ada makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita luruskan bahwasanya dulu ya, makam Nabi Muhammad SAW itu berada di luar masjid, bukan di dalam masjid. Karena ada perluasan, ya, akhirnya masuk ke dalam masjid. Tapi itu bukan bagian dari masjid. Dalil yang menunjukkan kita tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Terus kalau kita sholat ternyata di depannya ada kuburan, gimana mas? Kita sholat nih, sholat depan kita ada kuburan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama sholatnya batal, ya, dan nggak boleh lagi sholat di sana. Yang kedua, boleh sholat di situ asalkan ada jalan setapak yang memisah di depan imam. Ya. Terus kita ambil contoh seperti ini ya. Di depan ini ada jalan setapak, maka boleh kita untuk sholat di sana. Tapi kalau kuburan berbatasan langsung dengan masjid atau tempat sholat, maka tidak boleh sholat di sana. Apalagi ini tempat atau kuburannya orang solih. Ini kuburannya orang solih, nggak boleh beribadah kepada Allah, ya, walaupun dia diniatkan beribadah kepada Allah, tapi tidak boleh berada di tempat tersebut. Sekarang oke, kita paham. Dia beribadah hanya kepada Allah. Ini hanya untuk mengingat. Tapi generasi-generasi setelahnya, ya, inilah yang menjadikan terjatuh pada kesyirikan. Ini kuburan nih, kita sholat di sini. Ya. Generasi anak cucu kita nanti mengira bahwasanya orang tua kita dulu nyembah kuburan. Akhirnya mereka mengikuti. Ya. Ini yang dikhawatirkan. Ya. Ini sikap yang keberapa tadi? Sikap yang kedua. Yang pertama, ya, kita berusaha untuk meneladaninya. Sikap yang pertama, meneladaninya, ya, mencintainya, menghormatinya, kita loyal kepada orang solih tersebut, ya. Kita membelanya ketika dia benar, ya. Ini diperbolehkan. Tapi yang kedua, ya, sikap manusia terhadap orang solih, ya, diantaranya memuji dia melebihi batas syariat, berlebihan memuji orang solih. Kemudian tidak boleh memberikan penerangan di atas kuburnya, memberikan lampu-lampu, dihias lampunya. Kalau mau mati monggo, kalau mau ngubur, ya, monggo dilihat patokan kita pemakaman baki aja. Orang Arab tuh kaya-kaya, Pak. Kalau sekedar mau buat kubah dari emas pun mampu dia. Ya. Dari emas murni keliling itu, kalau bahasa Indonesianya apa? Kijing, ya. Aku tak ngijing sih, bikin kijing gitu. Dari full emas 24 karat mampu kayaknya mereka. Tapi patokannya apa? Nabi Muhammad SAW. Kita yang masih hidup boleh berwasiat, Pak. Ya. Saya pun sudah berwasiat sama keluarga. Kalau saya mati nanti, ya, makamkan di tempat saya meninggal. Ya. Mentang-mentang saya orang Jawa, nanti jenazahnya buat ke Jawa repot, Pak. Kemudian makamkan saya sesuai syariat. Biarkan si fulan, kita nunjuk siapalah yang ngurusin jenazah saya, ya, sesuai dengan syariat. Ini boleh, Pak. Kita berwasiat seperti itu boleh. Atau ditulis, ya, sambil menyiapkan kain kafan di lemari boleh, Pak. Ada tambahan lagi tadi ya. Sikap manusia terhadap orang solih ini biasanya tabarruk. Tabarruk itu apa? Mencari berkah. Ini yang nggak boleh. Mencari berkah kepada orang solih yang sudah meninggal. Ya. Kalau kita ketemu misalnya ustadz atau kiai yang kita anggap jadi orang solih, boleh kita minta doakan. Ustadz, afwan Ustadz, saya mau umroh Ustadz. Tolong doakan Ustadz, semoga selamat di jalan. Ya.
selama perjalanan. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini diperbolehkan. Loh, kenapa boleh? Karena kembali ke awal tadi. Dia masuk pada 3 syarat yang boleh kita mintain tolong. Yang pertama apa? Dia hidup, hadir, mampu. Dia hadir di depan kita. Dia hidup dan dia mampu untuk mendoakan kita. Maka ini boleh. Dia yang masih punya orang tua, ya, kita minta doa sama orang tua. Ini keramat, Pak. Ini apa? Senjata paling ampuh nih. Walaupun kita sudah jenggotnya sudah panjang, anak kita sudah 4, anak kita sudah 5. Kalau kita mau ngambil keputusan besar, ya, monggo silakan minta pendapat pada orang tua kita atau minta doakan sama mereka. Insya Allah berkah hidup kita, Pak. Jangan orang tua kita sudah meninggal, kita minta berkah ke sana. Di kuburan nangis-nangis, Pak, saya mau beli tanah 50 hektar, Pak, mau dibangun kebun sawit, Pak, tolong doakan, Pak, biar berkah kebun saya. Ini nggak bisa lagi. Ya. Orang dia di bawah lagi repot, lagi sibuk. Ya, orang tua kita di bawah lagi repot dengan pertanyaan malaikat. Malah kita minta-minta ke sana ngapain? Ya. Mumpung orang tua kita masih hidup sekarang, baru boleh minta. Pak, saya mau bangun sekolah, Pak. Tolong doakan, Pak, ya, semoga berkah sekolahan saya. Oh ya, nak, bagus itu, nak. Insya Allah jadi amal jariah buat kamu. Ya, ini diperbolehkan. Ya. Selain minta keberkahan kepada orang yang sudah meninggal, tidak boleh juga minta keberkahan kepada jasad atau peninggalan-peninggalannya. Ada orang solih nih, wah ini dulu bekas minumnya Mas Dimas ini yang ngisi kajian di Air Bunda ini, wah ini berkah ini minumnya. Wah, nggak boleh seperti itu, Pak. Apalagi saya sudah meninggal. Ya. Tapi ada orang yang minta keberkahan kepada bekas minumnya Nabi. Wah, itu Nabi, Pak. Itu Nabi dan beliau masih hidup. Ya. Beliau sudah meninggal pun nggak boleh berlebihan terhadap benda peninggalannya. Nah, ini yang perlu kita pahami, Pak. Tidak boleh minta keberkahan kepada benda-benda peninggalan orang yang sudah mati. Kemudian yang terakhir, ya, sikap kita terhadap sikap manusia kepada orang solih, ya, yaitu dia dengan cara merendahkan, ya, dengan tidak menunaikan hak-hak orang solih, ya. Seperti yang telah disebutkan di poin yang pertama tadi. Dia tidak meneladaninya, ya, dia tidak membelanya, ya, dia tidak mencintainya, ya, ini repot. Ya. Dan ini juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu hanya poin yang pertama. Ya. Dia berusaha meneladaninya. Tadi kaum muslimin sudah sepakat bahwasanya orang solih itu di kalangan Nabi dan Rasul. Ya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak bisa mengikuti, jangan mencela. Lihat wanita jilbabnya panjang, cadaran, wah ninja ini. Ngapola tinggal di Indonesia panas-panas nih, pakai jilbab kayak gitu, kayak ninja, baik. Padahal apa? Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada lihat laki-laki celananya di atas mata kaki. Ya. Kalau kita belum bisa melakukan, jangan mencela. Itu aja. Ya. Ngapa Mas, celana cak ini kebanjiran apa kau? Ya. Mending Pak kebanjiran, Bapak tenggelam apa? Nah, ini nggak boleh kita mencela, ya. Kalau nggak bisa, diam. Ya. Jenggot, wah ini kita berusaha untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Wah, tapi aku nih jelek Mas kalau berjenggot. Terkesan jorok gitu, nah. Ya gimana? Ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu jenggotnya sangat lebat, ya. Dan ketika meninggal usianya 63 tahun, itu hanya ubannya itu tidak lebih dari 20. Ubannya tidak lebih dari 20. Ya. Kalau kita bisa merawat juga sebenarnya bersih, Pak. Ya. Kalau wanita juga fitrahnya lurus, wanita yang fitrahnya lurus, itu suka dengan laki-laki yang berjenggot. Ya. Karena ini jelas menambah ketampanan, Pak. Ya. Kalau kita belum bisa melakukan gimana? Jangan mencela. Ya. Karena ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih tentang berlebihan terhadap orang solih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.